Well, hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Wira Baya. Oke, jadi kesempatan kali ini saya itu ingin membuat satu konten yang dimana saya ingin membahas nih, apa sebenarnya kesulitan-kesulitan kita sebagai seorang teach acting atau teach soal menyanyi, pokoknya berbagai macam di hal-hal entertaining lah. Tapi terutama di acting dulu nih, karena kebetulan ya saya punya beberapa murid di Makassar dan sekarang baru ada di Jakarta. Dan saya mau bahas sekarang itu adalah keluh kesah saya ketika melatih anak-anak acting itu seperti apa. Let's check it this. Oke, jadi yang pertama, kalau dia lagi manggil mamanya, kalian kebayang nggak sih? Kalau misalnya kalian lagi ngajar sesuatu sama seorang anak kecil, bukan anak kecil-kecil amat, tapi ini bisa dibilang ya oke lah, maksudnya bukan nggak harus ditemanin orang tuanya lagi, tapi ketika kalian sudah serius ngelatih, sudah capek, tiba-tiba dia nangis, terus manggil mamanya kayak gini. Oke, Sakti, kamu tahu acting nggak? Eh, Pengalaman kamu selama berakting apa? Oke, bisa acting. Mama! Dan itu kan apa gitu. Terus yang kedua ada ketika dia main game. Lu kebayang nggak sih kalau misalnya kita udah ngejelasin berkali-kali lipat, terus habis itu bibir kita itu udah kayak lelah banget, keringat, buang-buang waktu. Cie, buang-buang waktu. Oke lah. Ini seandainya bukan ciptaan Allah mungkin sudah doer guys. Apalagi tidak didengar sama sekali dan justru anak itu main game di HP. Oke Sakti, jadi acting itu adalah suatu Sakti, acting itu adalah suatu. Sudah main gamenya. Belum, dikit lagi. Oke, Sakti, acting itu adalah. Udah, aku nggak mau belajar. I'm done. Ya, oke lah, that's it. Tapi ya menurut gua tolong dong orang tuanya kasih tahu ke anaknya kalau misalnya kita lagi melatih acting jangan ada HP. Dan yang ketiga, kalau dia itu lagi makan. Kalau kita misalnya lagi mengajar dia berakting, apalagi kalau nyanyi ya, itu nggak fair banget kalau misalnya dia harus nyanyi terus tiba-tiba dia makan gitu, itu nggak mungkin. Hmm? Sudah makannya. Hmm. Oke, yuk kita latihan Dan yang keempat, itu ketika dia nggak ngerti. Ya gue sih merasa umum ya, kalau misalnya ada anak-anak yang dijelasin secara materi, itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, terus dia nggak ngerti. Tapi kalau misalnya model nggak ngertinya seperti ini. Oke Sakti, jadi acting itu adalah suatu cerminan diri sendiri, bagaimana caranya kita bisa mengubah karakter kita menjadi karakter orang lain, tapi dengan harus diaplikasikan dengan jelas, dan gimmicknya, gesturnya juga harus jelas, semuanya harus bisa diaplikasikan dengan baik, apalagi ketika kamu meniru sebuah karakter orang lain, dan itu harus benar-benar fair dengan apa yang ada di skenario. Kamu mengerti? Aku ngertinya cuma kayak yang balap. Itu nggak beres namanya. Yang kelima, tidur. Tolong dong, lo ngerti gue itu susah ngejelasin kesana kemari, tapi kenapa kalian harus tidur? Ini yang keenam nih, malu. Gua cukup bingung deh sama orang-orang ataupun anak-anak yang malu. Bukan hanya anak-anak nih, tapi semua orang. Dia mau belajar acting tapi dia malu. Lu bayangin gak sih? Lu itu mau belajar acting, lu itu menjadi seorang entertaining, mau menjadi artis karena lu mau belajar acting itu, kenapa harus malu? Ya kalau harus malu, kenapa kalian harus belajar acting? Why? Acting dengan apa adanya ya, jangan malu-malu. Jadi kayak gini dialognya.
Kembalikan cepat, itu bukan milik kamu. Kamu harus mengembalikannya kepada yang punya. Ngerti? Oke, sekarang lakukan. Itu kan bukan punya kamu. Kembalikan yang punyanya. Jangan malu Sakti. Kamu harus natural, oke? Ayo coba lakukan lagi. Itu kan bukan punya kamu. Kembalikan yang punyanya. Jangan malu. Oke? Lagi. Itu kan bukan punya kamu. Kembalikan yang punyanya. Jangan malu. Please. Terus ini nih yang paling nyebelin nih, di nomor 7 itu ada ngejek. Kamu itu tidak boleh berakting. Kamu itu kalau berakting harus Kamu itu kalau berakting itu harus Kamu kalau berakting itu harus Oke, gua nggak gua nggak mempersalahkan masalah anak-anak itu mau ngejek atau tidak. Itu udah umum, itu sudah sifat anak-anak yang suka jahil. Tapi oke. Dan yang ke-8 itu ada marah. Kita sebagai seorang guru harus benar-benar sabar agar mereka tidak marah ketika diajarin, apalagi sampai kehilangan mood. Seperti ini. Loh, kok bukan gitu, Kak? Harusnya aku jelasin ya. Itu harus kayak gini. Oke. Yang terakhir ini, yang ke nomor 9 ini adalah salah satu anak-anak yang ketika dia ngajarin justru lebih bagus dari aktingnya. Karena mereka lebih mendramatis. Action! Kenapa? 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 Selain daripada mengajarkan acting, saya juga kadang-kadang yang ngesting anak-anak. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa pengertian casting itu, lebih baik kalian belajar dulu deh. Kasihan kalau kalian tidak tahu, kasihan dia loh. Oke, jadi casting itu merupakan salah satu cara seorang produser untuk mencari peran apa yang cocok dalam skenario filmnya. Tapi kalau misalnya yang butuhnya anak-anak, mungkin jadinya kayak gini. Yang pertama, ada lupa. Aku tidak tahu yang kamu mau. Lupa. Cut! Saya tidak tahu yang kamu mau. Cut! Ya, gue juga kadang-kadang lupa dan gue nggak. Misalnya kalau misalnya gue di luar ruangan casting itu kadang-kadang gue ngebaca skrip terus tiba-tiba di depan kamera tiba-tiba lupa semuanya. Itu umum sih. Tapi kalau anak-anak yang lupa lebih umum lagi, jadi ya oke lah, nggak apa-apa gitu loh. Yang kedua ada malu. Ini kayaknya diajarin acting malu juga, tapi casting lebih malu lagi. Itu what do you want? Action. Action. Sakti, action. 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 Cut. 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 Overacting. Oke, overacting ini adalah salah satu hal yang paling mendramatis bagi anak-anak yang casting gitu loh, karena lu nggak harus kayak gitu. And action. Lah. Yang selanjutnya ini paling ngejebelin deh. Yang keempat ini adalah ketika anak-anak itu casting, tapi dia lihat kamera. Oke, Sakti nanti lihatnya jangan ke kamera ya, harus di sebelah sini ya. Paham ya? Dialognya masih ingat kan? Oke. Kamu jangan kemana-mana, kamu di sini aja, oke? Oke, siap. 1, 2, action. Kamu jangan kemana-mana.
Cut, Sakti jangan lihat kamera ya. Jangan lihat kamera. Ayo lihat sini lagi. And action. Kamu jangan kemana-mana, kamu di sini. Jangan lihat kamera. Oke, lagi satu kali lagi. Kamu di sini aja. Kamu jangan kemana-mana Cut. di sini. Dan yang kelima ini kadang-kadang gue cukup diam. Karena kadang-kadang ya kita berusaha ngejelasin lo harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Tapi justru dia tampil dengan seenaknya. Well guys, mungkin sampai situ dulu penjelasan saya tentang bagaimana saya mengajar acting dan penjelasan saya tentang bagaimana saya kadang-kadang mendapatkan seorang anak yang di casting itu tahu-taunya ya begitulah. Well, jadi mungkin ya oke, see you next time. I hope you guys enjoy my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirabaya and stay classic. No, itu bukan tipe gua tapi itu tipenya Agung Hapsa. Tetap di channel saya Wirabaya. Come on.